Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel ini. Selamat datang lagi yang masih menyimak. Eh, di video kali ini aku masih membahas salah satu area bakat di 34 tema bakatnya Talents Mapping gitu. Eh, mungkin udah pada baca judul kali ya. Sekarang kita mau bahas bakat apa ya? Kita lihat dulu. Oke, kita share screen ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat nih, hopefully. Ya, ini dia pembahasan kita kali ini. Thinking Talents yang bernama Analytical. Nah, ini ya. Kita lihat dia masih ada di area Thinking Talents. Nih, Analytical. Mungkin udah mulai kebayang ya sesuai namanya. Orang-orang yang analytical tuh kayak gimana? Ya, kita lihat definisinya bersama-sama ya. Nah, ini dia, analytical ini pribadi yang membutuhkan pembuktian. Pembuktian seperti apa ya? Mencari alasan dan sebab sesuatu terjadi melalui pendekatan kritis dan ilmiah. Nah, itu dia. Jadi pembuktian tuh dalam hal ketika dia menerima informasi, dorongannya tuh mau mengecek dulu, membuktikan dulu nih. Apakah informasi tersebut benar? Apakah informasi tersebut logis gitu ya? Lalu ya ini tidak mudah menerima informasi kecuali yang sudah merupakan fakta yang bisa diterima oleh diri dia gitu ya. Itu lagi masuk logiknya. Tuh. Berpikirnya secara logis, rasional, detil, tajam. Itulah gambaran seseorang dengan dorongan bakat analytical ya. Seorang analytical ini butuh ruang dan waktu untuk berpikir serta akses pada sumber data yang memadai. Jadi analytical ya gemar berpikir ya, mendalam, tajam, kritis gitu ya. Lalu ya karena memang dorongannya butuh data-data, maka dia membutuhkan ruang dan waktu serta akses pada data, pada sumber data yang memadai gitu. Kalau ada jadi puas gitu kan untuk membantu penjelasan analitisnya dia. Nah, lalu ini dia, ada antisipasinya. Seseorang yang memiliki dorongan bakat analytical, dia harus menunggu kelengkapan data dulu nih. Kalau nggak lengkap, bisa membuat ragu dalam pengambilan keputusan gitu ya, kurang lebih. Jadi merasa entah dulu belum bisa nih sekarang bisa kasih jawab untuk memberikan jawaban gitu ya, untuk memberikan keputusan karena datanya masih mengganjal nih, masih belum lengkap gitu, masih belum tajam. Dia memang butuh sekali akses pada data-data tadi. Nah, terus cara mengasah bakatnya gimana nih? Nah, ya ini dia ya, melatih keterampilan metode untuk mengambil dan mengelola data agar efektif gitu. Jadi orang yang punya analytical kalau dilengkapi dengan keterampilan mengambil dan mengelola data, wah itu bisa sharp banget sih. Dia bisa bisa cepat menganalisis sesuatu, membantu dorongan alaminya gitu ya untuk memahami sesuatu secara saintifik. Karena dia sendiri yang bisa mengambil dan mengelola datanya, kayak gitu. Jadi tidak mengandalkan sumber data hanya dari orang lain saja, tapi bisa mengolah dan mengelola data-data yang dia kumpulkan sendiri, kayak gitu. Lalu seseorang yang dengan analytical kuat itu juga bisa belajar dari analis yang lebih mumpuni dalam mengukur parameter sesuai bidang yang ditekuni. Tergantung ya lagi-lagi bidangnya ya. Kalau memang benar-benar seseorang yang eh bekerja di bidang pengolahan data secara khusus, berarti selain memahami metode, dia juga harus brainstorming dengan analis-analis yang lebih mumpuni gitu dalam mengukur parameter yang memang dia butuhkan dalam ranah berkreasinya, dan ranah pekerjaannya, ranah perannya. Seperti itu. Nah, ini kita ambil contoh jika analytical dikombinasikan dengan bakat lain ya.
Kita ambil contoh kalau analytical dikombinasikan dengan self assurance. Self assurance ini adalah dorongan bakat yang secara alami itu dia yakin atas keputusannya, gitu ya. Kalau kalau analyticalnya tinggi, kalau self assurance-nya tinggi, dia ekspresinya bisa ya yakin aja gitu. Nah, dengan ketersediaan data ilmiah yang mumpuni, dia bisa sangat 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 melengkapi keyakinan diri dalam pengambilan keputusan sehingga menambah kredibilitas diri dia. Jadi kalau orang yang punya self assurance tinggi ini kan memang sudah yakin ya atas keputusan yang dia ambil tanpa latar belakang yang harus lengkap dulu gitu. Jadi pokoknya yakin aja. Nah, orang yang punya self assurance tinggi, kalau punya analytical tinggi juga, itu kombinasinya bisa sangat manis gitu ya. Artinya ini bisa membuktikan juga kredibilitas dia di mata orang. Oh, seseorang yang yakin atas keputusannya ini bisa mempertanggungjawabkan dengan data-data yang bisa dia sajikan kemudian, gitu ya. Lalu ini, jika analytical lemah kayak gimana gitu ya? Ya orang yang analytical-nya lemah tuh tidak menikmati aktivitas rutin menghitung dan mengelola data dalam waktu yang lama gitu. Karena memang juga tidak butuh satu dan memang tidak menyenangi gitu ya, tidak nyaman gitu dengan aktivitas itu. Lalu ketika misalnya dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari kita membutuhkan data-data ilmiah untuk menyokong gimana? Kita bisa berpartner dengan orang yang punya bakat analytical kuat gitu ya supaya alasan-alasan atau, apa ya, data-data, bisa lebih terdukung dalam pengambilan keputusan gitu, supaya lebih akurat dan lebih ilmiah lagi, kayak gitu ya. Untuk mensiasati, jika analytical-nya lemah gitu, dan nggak apa-apa ya, sekali lagi, kalau memang analytical ini bukan tergolong bakat kuat seseorang atau bakat kuatnya kita, ya sudah, kita bisa kok tetap mensiasatinya. Oke, lanjut. Nah, siapakah seorang analytical gitu ya? Ini identiknya dia dengan scientist, measurer, counter, fact finder, observer, logician gitu ya. Karena memang ini yang menggambarkan seorang analytical gitu ya. Dia data driven, dispassionate, questioning gitu. Memang sifatnya mempertanyakan tadi kan, butuh pembuktian gitu. Dan dia memang scientific gitu. Kurang lebih inilah yang bisa menggambarkan seorang analytical itu seperti apa. Ya, semoga bisa mendapatkan gambaran nih. Gimana teman-teman yang punya analytical tinggi atau justru analyticalnya lemah, bisa share ya. Dan kita bisa diskusi kemudian. Sampai di sini dulu video kali ini yang membahas analytical. Kita akan move lagi ke bakat berikutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.